Aksi berkelas Kevin Dix bawa Copenhagen lolos ke 16 besar. Kepergok berada di Turki, Alex Pastur sambil pantau Jadon Oosterwolde. Kode keras dari Justin Hubner bakal tampil lawan Bournemouth. Fix Manchester City akan cuci gudang, 7 pemain akan dibuang. Terkejut lihat hasil UCL versi superkomputer Opta. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga playoff UEL leg kedua, AS Roma berhasil melaju ke 16 besar setelah menaklukkan tamunya FC Porto 3-2. Brace dari Paulo Dybala di menit ke-35 dan 39, serta gol dari Nicolo Pisili di menit ke-83 membuat Giallorossi akhirnya unggul agregat 4-3 atas Porto. Klub besutan Jose Mourinho, Fenerbahce juga lolos ke 16 besar meski hanya bermain imbang 2-2 atas tuan rumah Anderlecht. 2 gol Fenerbahce yang dilesakan Youssef En-Nesyri dan Yusuf Akçiçek cukup untuk membuat Fenerbahce lolos dengan agregat 2-5. Nasib berbeda dialami wakil Turki lainnya yakni Galatasaray. Tim berjuluk Cimbom Aslan itu gagal melaju ke 16 besar setelah hanya bermain imbang 2-2 atas tamunya AZ Alkmaar. Gol dari Victor Osimhen serta Roland Salai tak cukup untuk meloloskan Galatasaray karena mereka kalah agregat 3-6. Nasib buruk juga dialami Twente setelah kalah di bantai tuan rumah Bodo Glimt 5-2. Dengan hasil itu, Twente akhirnya gagal lolos ke babak 16 besar UEL karena kalah agregat 6-4. Apesnya, kekalahan Twente ini salah satunya berkat gol bunuh diri bek Indonesia, Mies Haljers yang tercipta di menit ke-92. Tak hanya gol bunuh diri, Haljers juga terkena kartu kuning dan diganti di menit ke-111. Ia juga mendapat rating paling rendah di laga itu dari Fotbob yakni 4,8 saja. Lain halnya dengan Kevin Dix yang justru jadi dewa penyelamat timnya FC Copenhagen lolos ke 16 besar Conference League. Copenhagen berhasil meraih kemenangan 1-3 saat hadapi tuan rumah Heidenheim. Kevin Dix mencetak 1 assist untuk gol Amin Xhaka dan 1 gol lewat titik putih di menit ke-53. Kevin Dix juga diberi nilai tinggi di antara pemain lainnya oleh Fotmob yakni 8,7. Berkat hasil tersebut, Copenhagen berhak lolos ke babak berikutnya karena unggul agregat 3-2. Dari hasil UEL dan UECL, kini beralih ke kabar dari Liga Inggris. Jelang hadapi Everton di laga pekan 26 Liga Inggris, para pemain Manchester United dilaporkan oleh The Sun memilih untuk kumpul bersama dengan tujuan mempererat hubungan antar pemain. Mereka terlihat menyewa satu area bowling di Altrincham dengan seluruh pemain setan merah menghabiskan sekitar 2 jam untuk bermain bowling di sana, sebelum akhirnya mengunjungi restoran untuk makan bersama. Sementara itu, tim sekota MU, Manchester City, dilaporkan oleh Goal sudah bersiap untuk melakukan cuci gudang di musim panas mendatang. Sekitar 7 pemain utama sudah dikonfirmasi Pep akan dilego demi tujuan penyegaran skuad setelah banyak mengalami kegagalan musim ini. Ketujuh pemain yang akan jadi korban penyegaran skuad ini adalah Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, dan juga Ederson. Beralih ke kabar dari Spanyol, Relevo melaporkan bahwa pihak Atletico Madrid telah mengkonfirmasi bahwa klubnya tidak ada keterkaitan dengan perusahaan Talento Sports yang kini sedang diselidiki terkait wasit Manuela Montero. Sebelumnya, pihak Atletico Madrid dituduh oleh beberapa akun media sosial soal hubungannya dengan wasit Manuela melalui Talento Sport. Namun, pihaknya kini mengecam segala tindakan fitnah yang dialamatkan pada klubnya. Sementara itu, tim sekota Atletico Real Madrid dilaporkan oleh Sport People sedang terancam hukuman dari UEFA soal nyanyian homofobik yang dilancarkan kepada Pep saat laga UCL di Bernabeu. Nyanyian itu dianggap UEFA sangat negatif karena mengatakan Pep berasal dari Cueca, sebuah kawasan kaum gay di Spanyol. Akibatnya, kini UEFA mulai terjun menyelidiki kasus tersebut. Jika terbukti melanggar, UEFA bisa menghukum Los Blancos dengan denda besar maupun laga tanpa penonton di UCL.
Dari Spanyol kita terbang menuju Italia. Ada laporan dari Football Italia yang mengatakan bahwa AC Milan tengah berupaya membidik Fabio Paratici sebagai direktur olahraga mereka yang baru. Paratici sudah disiapkan untuk menjadi pengganti Geoffrey Moncada yang kontraknya akan habis Juni mendatang. Namun menurut laporan, jika perekrutan Paratici terwujud, kemungkinan ia akan membawa serta rekannya Maurizio Sarri untuk menjadi pelatih. Beralih sebentar ke kabar dari Prancis, dilaporkan oleh Get Football News France, Kylian Mbappe pada Kamis 20 Februari mendadak melakukan kunjungan ke tempat latihan klub miliknya, Caen. Ia sengaja datang ke Caen setelah memanfaatkan libur yang diberikan Ancelotti pasca kemenangan melawan City. Mbappe terlihat ditemani direktur olahraga Reda Hamache dan pelatih Michel Der Zakarian. Sebagai pemilik, Mbappe terlihat ngobrol dengan para pemain dan fans, serta menyampaikan sebuah pidatonya untuk memotivasi tim. Lanjut ke kabar dari Jerman. Dilansir dari Goal, pelatih Munchen Vincent Kompany dilaporkan akan segera dievaluasi oleh para petinggi klub. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang tingkat performa terkini. Meski masih memimpin Bundesliga dan lolos ke 16 besar UCL, para petinggi klub merasa perlu mengevaluasi Kompany soal performa tim dalam menyerang yang makin menurun. Jumlah gol di 3 laga terakhir juga menjadi indikator. Beralih ke kabar dari sebuah prediksi hasil UCL yang dilakukan oleh superkomputer. Dilansir dari The Sun, superkomputer tersebut memprediksi hasil UCL hingga final. Secara mengejutkan, hasilnya menempatkan PSG menuju final melawan Liverpool. Langkah PSG ke final juga diprediksi menumbangkan tim-tim seperti Barcelona maupun Real Madrid. Sementara Liverpool menuju final menumbangkan tim seperti Dortmund hingga Inter. Di final, superkomputer memprediksi bahwa The Reds akan keluar menjadi juara. Dari klub Cina, beredar kabar bahwa klub Shandong Taishan FC telah menyatakan mundur sebagai peserta Liga Champions Elite Asia. Menurut media Cina, Hotpot Football, mundurnya Shandong Taishan FC didasari pada insiden kontroversial fans ketika membentangkan poster yang menampilkan wajah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada saat laga melawan klub asal Korea Selatan, Gwangju FC. Pemerintah Korea Selatan menyampaikan protes keras atas tindakan tersebut dan diduga menekan pihak Shandong Taishan agar dihukum. Berikutnya ada kabar terbaru soal kunjungan Cristiano Ronaldo ke Kupang yang ternyata merupakan kabar burung belaka. Sebab sang mega bintang asal Portugal itu kini telah terlihat berlatih bersama rekan-rekannya di Al Nassr. CR7 yang katanya akan tiba di Kupang dalam minggu ini justru tengah bersiap menghadapi laga melawan Al Ettifaq di Saudi Pro League Sabtu 22 Februari. Dari CR7, kini pindah ke kabar dari pemain timnas Indonesia, Justin Hubner. Setelah gagal masuk skuad senior Wolves saat menjamu Liverpool, kini Hubner kembali dirumorkan akan masuk skuad senior Wolves ketika laga melawan Bournemouth, Sabtu 22 Februari. Selain masih berlatih bersama tim senior, Hubner juga mengirim sebuah kode di akun Instagram pribadinya dengan caption, "It's just a matter of time." Caption tersebut banyak yang mengartikan bahwa panggilannya masuk skuad senior hanya tinggal menunggu waktu saja. Dilaporkan oleh 90 Min bahwa Arsenal telah mencatat laporan keuangan terbaru mereka untuk musim 2023-2024. Hasilnya, pendapatan The Gunners melonjak drastis. Mereka meraup pendapatan sekitar 616,6 juta pounds atau naik sebesar 30% dari musim sebelumnya. Kabarnya, angka tersebut adalah rekor terbanyak dari musim manapun. Faktor utama lonjakan tersebut adalah dari keikutsertaan mereka di kompetisi Eropa. Berikutnya ada laporan dari Goal yang menyatakan bahwa pemain MU Kobbie Mainoo telah dikeluarkan dari skuad timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel. Kobbie tidak akan tersedia untuk laga melawan Albania dan Latvia tanggal 21 dan 24 Maret mendatang. Sebab sang pemain telah dikonfirmasi oleh tim medis Red Devils akan absen hingga akhir Maret karena cedera yang dideritanya. Mainoo diperkirakan baru bisa merumput pada 1 April saat United bertandang ke markas Nottingham Forest. Chelsea sedang berupaya secepat mungkin menuntaskan kesepakatan ganda transfer back Crystal Palace, Mark Guehi, dan striker Ipswich, Liam Delap. The Sun melaporkan bahwa pihak The Blues sudah bergerak agar kesepakatan transfer kedua incarannya itu bisa selesai sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Soal bandrol, Guehi dipatok sekitar 70 juta pounds, serta Delap dengan 50 juta pounds kini masih dinegosiasikan.
Bergeser ke kabar dari Spanyol, dilaporkan oleh Cadena SER, Presiden La Liga Javier Tebas tengah membela wasit Munuera Montero yang sedang diselidiki oleh Komite Disiplin RFIF. Munuera diinvestigasi karena dugaan konflik kepentingan dengan perusahaan Talentus Sport, namun menurut Tebas, dugaan tersebut tidak benar. Tebas mengatakan bahwa perusahaan tersebut bukan milik Munuera. Jika hasil penyelidikan tak membuahkan hasil, Tebas meminta agar Munuera dibebaskan dan bisa memimpin laga lagi. Selanjutnya, ada kabar dari Carlo Ancelotti yang berharap agar bisa reuni dengan mantan anak didiknya di Everton, Jarrad Branthwaite. Bek tengah 22 tahun tersebut pertama kali diberikan debut di tahun 2020 oleh Ancelotti. Don Carlo baru-baru ini mengapresiasi performa bek yang dibanderol 75 juta pounds itu saat menahan imbang Liverpool. Kondisi bek Los Blancos yang butuh peremajaan adalah faktor yang menyebabkan Ancelotti mengincar Branthwaite. Dari Spanyol, kita terbang ke Italia. Tersiar kabar dari Football Italia bahwa 3 pemain Inter Milan yakni Henry Mkhitaryan, Matteo Darmian, serta Francisco Acerbi kemungkinan akan dilepas lebih cepat meski kontraknya baru akan habis tahun 2026. Sebab, dalam klausul ketiga pemain tersebut ada opsi pengaktifan pemutusan kontrak disertai kompensasi finansial. Nasib ketiga pemain tersebut paling cepat akan ditentukan jelang ajang Piala Dunia antar klub bulan Juni nanti. Sementara itu, dari Bergamo, ada laporan dari Football Italia bahwa perselisihan antara Ademola Lookman dengan pelatih Atalanta Gasperini tengah beruncing. Lookman mengeluarkan pernyataan pribadinya soal perselisihan itu di media sosial. Lookman juga berniat cabut dari klub karena masalah tersebut. PSG dilaporkan mau menampung pemain asal Nigeria itu. Sebelumnya, PSG sudah bernegosiasi dengan Lookman di bursa transfer Januari lalu, namun akhirnya gagal karena pihak klub menolaknya. Berikutnya, ada kabar dari L'Équipe bahwa pemilik hak siar Ligue 1 yakni DAZN telah menghitung kerugian yang diterimanya akibat disesatkan oleh pihak LFP. DAZN menuntut ganti rugi kepada LFP sebesar 537 juta euro. Tuntutan tersebut bahkan dilaporkan sudah masuk ke pengadilan niaga Prancis. Namun, tuntutan itu menurut LFP adalah sebuah serangan balik dari pihak DAZN. Sebab DAZN sebelumnya dituntut untuk segera membayar kewajiban hak siarnya pada klub-klub yang ada di Ligue 1. Lanjut ke kabar lainnya yang datang dari asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur. Dilansir dari TV One News, pelatih berusia 58 tahun itu baru saja mengabarkan bahwa dirinya sedang di Turki. Kabar itu dipublikasikan melalui Instagram pribadinya. Jelang persiapan laga melawan Australia, kedatangan Pastur di Turki tersebut ditengarai sedang menemui pemain keturunan Indonesia yang membela Fenerbahce, yakni Jadon Oosterwolde. Bek tengah 23 tahun itu sebelumnya juga sempat dibujuk gabung timnas Garuda oleh sahabatnya, yakni Michel Geerts. Lain halnya dengan Pastur, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dilaporkan masih berada di Belanda. Dilansir dari Bola Sport, Kluivert dilaporkan baru akan tiba di Indonesia pada Minggu 9 Maret 2025. Hal itu diutarakan langsung oleh Ketua BTN, Sumarji. Kedatangan Kluivert tersebut menurut Pak Sumarji bertujuan mempersiapkan lebih matang skuad jelang bentrok lawan Australia dan juga Bahrain.